Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnasi. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibnu adama yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an umrihi bima abnahu wa an syababihi bima ablahu. Al-hadis amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini dengan takdir dari Allah kita masih bisa bertemu walaupun secara tidak langsung. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Nah, anak-anak sekalian, di dalam rangka pesantren Ramadan ini kita akan melihat bahasan tentang menjadi generasi terbaik harapan umat. Nah, tadi ayat yang pertama itu sudah dibacakan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu ini adalah sebaik-baiknya umat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketika masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di Jazirah Arab, tepatnya di kawasan Mekah. Ketika itu tatanan masyarakat boleh dikatakan tidak ada satu kesatuan. Dari segi sosial berkasta-kasta, kemudian dari segi agama, keyakinan, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah terhadap api, ada yang mempercayai malaikat sebagai putri Tuhan dan sebagainya. Kemudian dari segi akhlak, di mana pada masa itu yang menjadi kegemaran adalah pesta pora, minum minuman keras. Jadi minuman keras ketika itu mereka anggap hal yang lumrah, hal yang umum. Ibarat kita apabila ada tamu yang dihidangkan adalah air kopi ketika itu. Jadi masih banyak sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang ketika itu. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad menjelang diutus oleh Allah disebut sebagai masa jahiliyah. Nah, tentu arti jahiliyah di sini bukan arti bodoh secara intelektual. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy khususnya ketika itu mereka termasyhur punya kemampuan, yaitu cara berniaga jual beli. Nah, tentu orang yang mempunyai kemampuan seperti itu intelektualnya tinggi. Nah, oleh karenanya yang dimaksud dengan masa jahiliyah di sini, masa kebodohan, adalah masa kebodohan di dalam
memegang agama, memegang keyakinan. Nah, kenapa? Karena agama, karena keyakinan yang dipegang oleh seseorang atau satu kaum itu akan melahirkan budaya, akan melahirkan sifat dan adat istiadat. Apabila keyakinannya baik, agamanya benar, maka budayanya pun akan benar. Nah, oleh karenanya ketika Islam dilahirkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad, Allah menjanjikan bahwa umat Nabi Muhammad itu akan menjadi umat yang terbaik. Nah, ini telah dibuktikan ketika zaman Rasulullah, dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan dengan masa Bani Umayyah, dilanjutkan masa dinasti Bani Abbasiyah, dan berlanjut sampai ke zaman Turki Utsmani. Ini satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran pembaharu yang memberikan harapan akan melahirkan generasi umat yang terbaik. Nah, Nabi menyatakan bahwa umat yang terbaik dari sekian umat itu adalah generasi setelah Nabi wafat, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman dan Ali. Inilah masa terbaik generasi hasil binaan dan didikan langsung dari Rasulullah. Nah, dari generasi ini melahirkan generasi terbaik pada masa dinasti Bani Umayyah, di mana Islam masuk ke wilayah-wilayah dengan tanpa adanya peperangan yang berarti. Dilanjutkan pada masa dinasti Bani Abbasiyah, fokus ketika masa itu untuk membangun peradaban dan kebudayaan. Nah, maka pada masa dinasti Bani Abbasiyah inilah meninggalkan bukti sejarah berupa bukti fisik bangunan dan bukti yang bukan materi, yaitu lahirnya ilmuwan-ilmuwan muslim, baik di bidang ilmu agama ataupun di bidang ilmu pengetahuan. Kita kenal ada yang namanya Ibnu Sina, kemudian ada juga yang lainnya. Nah, nanti ada yang akan membahas teknologi-teknologi yang ditemukan ketika masa Islam berjaya. Ini sebagai bukti bahwa Islam melahirkan generasi yang terbaik. Nah, tentu ini tantangan dan harapan bagi kalian yang akan menjadi generasi pelanjut. Apa yang sudah diperbuat hari ini untuk hari esok? Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah menjelang beliau wafat, ketika dia sakit keras, yang boleh dikatakan Rasulullah mengalami sakit keras itu cukup lama, yang membuat momen ini dijadikan kesempatan oleh kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan Islam, karena mereka tahu Rasulullah sedang sakit pemimpinnya, maka sangat memungkinkan bahwa kekuatannya akan lemah. Nah, oleh karenanya nanti di perbatasan Sam, tentara Romawi sudah siap untuk mencoba menghancurkan wilayah-wilayah Islam. Ternyata Rasulullah ketika dia sakit, dia waspada, dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Oleh karenanya, beliau membentuk satu angkatan perang untuk menghadapi pasukan Romawi. Nah, di sini nanti ada yang menarik. Kalau kita perhatikan untuk anak seusia kamu yang umurnya kisaran 18 tahun. Nah, ketika itu untuk membentuk pasukan perang, Rasulullah itu mengangkat panglima perang. Ya, jadi panglima perang yang akan menghadapi pasukan besar negara adik kuasa. Kalau sekarang di kita, mungkin masa kita, kalau tidak menghadapi Amerika, menghadapi Cina.
Nah, yang terbayang oleh kita tentu panglima perang ini satu, usianya sudah mapan, pengalamannya sudah banyak. Nah, tentu kita akan memberikan ramalan lah. Pasti yang dipilih Abu Bakar, pasti yang dipilih Umar, atau Ali bin Abi Thalib, atau Khalid bin Walid. Tetapi ternyata Rasulullah tidak menunjuk senior-senior yang sudah berpengalaman. Rasulullah ketika itu mengangkat seorang anak muda yang umurnya kurang lebih 18-20 tahun menjadi panglima perang untuk menghadapi pasukan Romawi, yaitu Usama bin Zaid. Nah, ternyata anak-anak sekalian, ini mengundang reaksi dari para sahabat. Kaget para sahabat, kenapa Rasulullah mengangkat panglima perang kepada anak muda? Padahal di sekelilingnya masih ada senior-senior yang lebih berpengalaman. Ya, sehingga banyak di antara mereka yang memprotes tapi tidak berani. Ya, tidak berani untuk memprotes kepada Rasulullah. Mungkin hanya beberapa sahabat yakin apa yang ditunjuk oleh Rasulullah itu lebih baik, karena Rasulullah sudah matang dari berbagai pengalaman. Akhirnya Rasulullah menetapkan Usama dan memanggil Usama, dan sekaligus Rasulullah itu menginstruksikan Usama bin Zaid bahwa pasukan perang harus melalui mana, berhenti di mana, dan apa yang harus dilakukan. Nah, pasukan Usama itu sempat terhenti untuk menghadapi Romawi karena berita sampai kepadanya Rasulullah wafat. Nah, ini situasi yang sangat berbahaya. Di satu sisi pasukan musuh sudah di hadapan mata, panglima perang sudah ada, walaupun ada konflik yang tentang penunjukannya. Sementara Rasulullah wafat. Apalagi kalau nanti kalian perdalami bagaimana ketika Rasulullah sudah wafat, apa yang pertama muncul di dunia Islam? Apakah masalah agama atau masalah lain? Justru yang pertama kali muncul adalah masalah politik, masalah kepemimpinan. Siapa yang harus menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat? Sementara Rasulullah tidak pernah menunjuk seseorang untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin umat Islam, bukan sebagai nabi, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, ini masalah besar. Kenapa? Karena kekuasaan Islam itu sudah mencakup jazirah Arab, melampaui jazirah Arab. Artinya siapapun ingin menjadi pemimpin, sementara Rasulullah tidak pernah menunjuk. Nah, inilah dibuktikan generasi terbaik itu ketika yang terpilih itu adalah sahabat Abu Bakar. Nah, nanti kamu silahkan perdalami bagaimana mekanisme ketika Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Apakah sistem demokrasi atau sistem musyawarah? Nah, nanti artinya akan ada perbedaan sistem demokrasi dan sistem musyawarah. Ini PR untuk generasi muda, sehingga kita tidak terjebak. Demikian pula nanti ketika Abu Bakar terpilih, Abu Bakar wafat, mengangkat Umar, bagaimana mekanismenya? Kemudian Umar wafat, diganti oleh Utsman, bagaimana mekanismenya? Kemudian Utsman wafat, digantikan oleh Ali, bagaimana mekanismenya? Kenapa saya katakan itu? Karena inilah kata Nabi, umat yang terbaik. Artinya umat yang terbaik itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin, yang pemimpin ini memenuhi kriteria. Bagaimana cara pemilihannya? Jadi ketika dikatakan menjadi generasi umat yang terbaik itu karena ada pemimpin yang baik yang dipilih secara mekanisme yang baik. Ya, kalau Rasulullah mah terbaik, kenapa? Allah langsung yang memilih, Allah langsung yang mengangkat. Tetapi ketika Abu Bakar, siapa yang memilih? Umat Islam. Mekanismenya apa? Syariat Islam. Oleh karenanya pantas setelah masa generasi
Khulafa Rasyidin wafat, digantikan kepada dinasti Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, itu kejayaan umat Islam semakin hebat, semakin berjaya. Inilah generasi-generasi yang terbaik. Nah, anak-anak sekalian, kita kembali Usamah bin Zaid. Kenapa Rasulullah memilih Usamah bin Zaid yang umurnya baru 17 tahun? Ya, kalau kamu mah 17 tahun teh, ya boleh dikatakan mungkin sebagian besar hidup pun belum mandiri. Uang masih minta ke orang tua, baju masih dicuci oleh ibu, ya mau sahur masih dibangunkan, puasa diingatkan. Bagaimana mau menjadi generasi terbaik? Bagaimana mau menjadi pemuda yang terbaik? Ternyata hidupnya masih bergantung kepada kedua orang tua. Nah, oleh karenanya yang harus kamu pahami, masa muda itu adalah masa satu yang sedang mencari jati diri, ya, yang sedang mencari jati diri. Kemudian yang harus kamu pahami, masa muda itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan, la tazulu qaddamu Adam yaumal qiyamah min indi rabbihim hatta yus'ala an umrihi bima afnahu. Ya. Jadi saya ringkas ini hadis karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Jadi di dalam hadis ini seorang hamba tidak akan bisa melangkahkan kaki di hari kiamat kecuali akan dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama adalah tentang umurnya. Nah, yang kedua tentang masa mudanya. Jadi masa muda itu dihabiskan untuk apa? Apakah masa muda dihabiskan untuk berlena-lena, berpoya-poya, atau untuk mencari ilmu, atau untuk beribadah? Jadi kamu yang hidup hari ini sebagai generasi terbaik untuk mengisi hidup yang hidup yang akan datang. Kamu sekarang yang dipimpin, 20, 10, 20, 30 tahun kemudian kamu yang memimpin. Hari ini Bapak yang bicara di hadapan kamu, 10, 20 tahun kemudian kamu bicara di hadapan anak-anak kamu, di hadapan mustami. Tidak menutup kemungkinan. Dan saya mendoakan antara kamu mudah-mudahan ada yang jadi dai, kemudian jadi pemimpin di desa, pemimpin di kecamatan, ataupun tidak menutup kemungkinan ada yang menjadi presiden. Oleh karenanya itu bisa terjadi, bisa terbukti tergantung hari ini. Kalau hari ini kamu mengisi waktu dengan yang positif, mencari kegiatan-kegiatan yang berarti, 10-20 tahun kemudian maka kamu akan menjadi pemimpin dan generasi penerus, generasi yang terbaik untuk melakukan pembaharuan yang lebih baik. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.